Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita kembali panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita masih bersama-sama dapat menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah, yang diantaranya adalah ibadah sholat subuh berjamaah yang barusan kita lakukan. Tentu kita berharap mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun terlimpah kepada semua umatnya, sehingga kita dapat sama-sama menjalani kehidupan ini tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang patut kita syukuri. Tentu saja pertama bahwa di tengah COVID ya, yang belum berakhir ini, dan entah sampai kapan gitu, kita masih tetap diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan ini terus diberikan sehingga kita dalam keadaan paripurna dalam menjalani kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saudara kita, sahabat yang hari ini terkena sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan bagi sahabat-sahabat saudara Handai Taulan yang wafat, mudah-mudahan Allah berikan ampunan, diterima iman Islamnya, dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Jamaah yang rahimakumullah, hari ini kita membahas tentang Ali bin Abi Thalib, melanjutkan kaji kita pada episode yang lalu, yaitu tentang Utsman bin Affan. Pada kajian yang lalu kita sudah melihat bahwa pada masa Utsman bin Affan terjadi perpecahan gitu ya. Terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam, terutama ketika para sahabat menilai Utsman sudah tidak adil dalam menjalankan pemerintahan, sehingga akhirnya mengakibatkan Utsman terbunuh. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu ini adalah merupakan hal yang disayangkan, tetapi itulah episode sejarah dalam umat Islam, dinamika umat Islam. Tetapi yang pernah saya katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa apa yang terjadi pada umat Islam sesungguhnya ya adalah merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh keduanya. Dan dinamika keumatan ini semakin dinamis ketika memasuki fase Ali bin Abi Thalib. Satu hal yang tidak pernah kita saksikan pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab, maupun pada masa Utsman bin Affan, yakni ketika masyarakat sudah terfragmentasi antar berbagai macam firqah ya, kepentingan-kepentingan politik yang didasarkan pada tentu saja ajaran-ajaran agama gitu ya. Jamaah rahimakumullah, Ali karamallahu wajhah adalah merupakan asuhan Nabi SAW. Beliau sepupu Nabi ya, dan beliau juga diasuh oleh Nabi, dan Nabi diasuh oleh Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, lahir di Mekah pada 13 Rajab, 21 tahun sebelum hijrah Nabi, atau 30 tahun setelah tahun gajah. Jadi Ali mulai tinggal bersama Nabi di usia 5 tahun,
kira-kira di antara usia 8 hingga 16 tahun ia menyaksikan awal turunnya wahyu kenabian. Maka automatically dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah merupakan orang yang memang betul-betul diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, dididik oleh Nabi dari kecil, hasil pendidikan Nabi SAW. Dan beliau tumbuh besar sebagai seorang yang penuh dengan kesalehan, kecerdasan, dan keberanian. Duel-duelnya di dalam peperangan disegani oleh musuh, karena pedangnya itu seringkali mematahkan pedang-pedang sekaligus leher pemilik pedang musuhnya. Dan beliau tidak pernah takut dengan peperangan itu. Beliau juga sepupu dan menantu Nabi. Jadi memang kekerabatan pada saat itu seperti juga yang sudah pernah saya singgung. Itu dulu pernikahan itu ya antara orang yang kita kenal gitu ya. Jadi antara misalnya kalau jamaah aktivis masjid itu punya gadis, kemudian ada punya bujang, langsung ngobrol, kita nikahkan aja anak kita gitu. Itu zaman dulu. Jadi kaderisasi itu di satu sisi terpenuhi ya. Karena visinya sudah jelas ya, antara aktivis masjid dengan aktivis masjid gitu. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya agak repot ya begitu. Kalau zaman dulu begitu ya. Termasuk misalnya di Muhammadiyah pun seperti itu, awal-awal Muhammadiyah lahir itu. Maka banyak sekali persaudaraan yang timbul karena aspek pernikahan begitu. Ia dinikahkan dengan putri Nabi Fatimah Az-Zahra, suatu pertalian saudara yang sangat kental dan kuat untuk kejayaan Islam tentu saja. Jamaah rahimakumullah, Ali digambarkan sebagai pintu menuju kota ilmu. Di dalam syairnya kan ada ya, ana madinatul ilm wa aliyun babuha ya. Saya kota ilmu dan Ali adalah pintunya gitu. Sebagai orang yang paling paham persoalan-persoalan hukum oleh Umar. Walaupun Umar sendiri kalau kita lihat ijtihadnya kan begitu banyak juga ya. Umar misalnya tidak melakukan hukum potong tangan kepada pencuri karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi. Ya, Umar juga berijtihad misalnya melakukan atau menjalankan sholat tarawih dengan 20 rakaat gitu. Dan dilakukannya ba'da isya, yang sebelumnya pada zaman Nabi maupun zaman Abu Bakar sholat tarawih itu ya dilakukannya sholat malam ya, di jam-jam berapa? Jam 3, setengah 4 gitu, sampai dengan menjelang subuh. Tapi pada masa Umar dimajukan, yakni ketika setelah sholat isya, dan itu berlaku sampai dengan hari ini. Orang yang paling tahu tentang sunnah ya, kota Aisyah gitu. Walaupun juga kita lihat, kalau lihat periwayatan hadis di sekarang ini, yang paling banyak meriwayatkan hadis kayaknya Aisyah ya dibanding Ali. Coba saja, an Aisyah, tapi an Ali itu jarang sekali gitu. Maka sebenarnya Bapak sekalian, ketika kita melihat sejarah kemudian dengan teks-teks yang ada sekarang, kadang-kadang saya suka berpikir jangan-jangan memang masih banyak yang tersembunyi gitu ya, yang memang tidak dipopulerkan. Kemudian dalam penguasaan ilmu agama Ali benar-benar menonjol. Kan secara logika sebenarnya kalau Ali banyak meriwayatkan hadis itu sangat logis. Kenapa? Dari umur 5 tahun beliau bersama Nabi gitu. Tapi nyatanya kalau kita lihat hadis an Ali bin Abi Thalib itu sangat jarang. Masih banyak an Abi Hurairah, an Aisyah gitu. Padahal Aisyah sendiri mengatakan orang yang paling banyak tahu tentang sunnah adalah Ali bin Abi Thalib.
Beliau juga mewariskan karya ya. Ya walaupun mungkin khutbah dan petuah ini tidak beliau tulis, tetapi direkam oleh para ulama, dan pada abad ke-10 seorang ulama di bidang sastra dan fikih, Said Syarif Rodi, memutuskan untuk membukukan tulis-tulisan Ali yang kemudian diberikan judul Nahjul Balaghah atau puncak kefasihan. Sampai hari ini Nahjul Balaghah ini masih terus diterbitkan dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah merupakan kumpulan khutbah-khutbah Ali yang penuh dengan kesusastraan yang tinggi dan petuah-petuah yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, ketika terjadi kekacauan, yakni dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib akhirnya dibaiat oleh kaum muslimin, yang pada saat itu yang membaiat Ali adalah orang-orang yang memang memberontak. Jadi para pemberontak pada saat itu, terutama dari Mesir, itu membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali apakah menerima? Awalnya beliau menolak. Kata Ali bin Abi Thalib, ini urusan berat. Kalian tanya para mujahid Badar, katanya, siapa yang berhak menjadi khalifah. Jadi orang-orang yang berjihad di Badar yang jumlahnya 313 orang itu memang memiliki karisma yang tinggi. Kata Ali, tanya mereka siapa yang berhak. Saya tidak mau, kata Ali. Jadi sebenarnya jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat ya, para sahabat ini ketika mengemban kekhalifahan, awalnya mereka berat, tetapi demi untuk menyelamatkan kondisi dan situasi yang ada pada saat itu, maka mereka bismillah, mereka mencoba untuk mengemban amanah itu walaupun berat, termasuk juga Ali bin Abi Thalib. Karena situasi pasca terbunuhnya Utsman itu sangat menimbulkan guncangan, dan siapapun yang menggantikannya tentu dia akan tenang. Ya, saya kira negara-negara saat ini pun yang terkena konflik gitu, ketika dia misalnya dijadikan presiden atau negara yang baru berdiri, itu akan berat. Mudah-mudahan negara kita nggak berat ya, walaupun warisannya luar biasa gitu. Namun akhirnya Ali pun menerima baiat, maka ia menjadi khalifah keempat dan khalifah terakhir dalam sejarah umat Islam. Jamaah rahimakumullah, Ali menjadi khalifah lebih kurang 6 tahun dan beliau tidak dapat melanjutkan kekhalifahan itu karena banyaknya rongrongan sampai kemudian Ali terbunuh. Masa pemerintahan Ali merupakan era terdapat kekacauan dan awal perpecahan. Jadi di dalam tubuh umat Islam itu sangat kentara kekacauan dan perpecahan itu. Dan tentu ada residu dari kejadian Utsman bin Affan. Dan kekacauan itu ya memang kita lihat secara strategis menghancurkan kesatuan umat. Bayangkan jamaah rahimakumullah, perang pertama yang dilakukan Ali adalah perang dengan Aisyah yang notabene merupakan istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Memang sih bukan Ali yang memerangi ya, artinya mereka, tapi Aisyah itu ikut dalam peperangan dengan menaiki unta sehingga dikatakan dengan perang Jamal. Dikenal. Padahal peperangan itu biasanya kalau kita lihat ya pada masa-masa itu perang itu dikonotasikan dengan tempat, Pak. Badar, Uhud misalnya. Ya walaupun juga ada perang Khandaq, itu bukan tempat karena memang ada strategi dan itu strategi yang baru. Tapi ini tidak dikaitkan dengan tempat, tetapi dengan
tunggangan yang dinaiki oleh Aisyah. Berarti kan ini sangat begitu luar biasa. Kenapa? Karena Aisyah adalah istri Rasul, menantu tiri dari Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, sepintas gitu, ini sangat ironis. Kenapa? Yang terjadi dalam perang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasul. Aisyah istri Rasul, Ali itu sepupu dan sekaligus anak asuh Rasul, dan suami dari Fatimah Az-Zahra. Jadi ini kalau dikatakan malapetaka, inilah malapetaka gitu ya. Jadi seakan-akan ajaran Rasul tentang innamal mu'minun ikhwah ya, yang direkam oleh Al-Quran itu seakan-akan lenyap gitu ya, bahwa di antara orang beriman itu adalah bersaudara. Tetapi jamaah rahimakumullah, seperti juga yang pernah saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat ya, sahabat ini kan orang yang membersamai Rasul dan beriman kepada Rasul sampai dengan akhir hayatnya. Ketika melakukan segala sesuatu bukan didasarkan pada dorongan hawa nafsu ya, bukan didasarkan kepada ambisi-ambisi keduniawian yang begitu menggebu, tetapi didasarkan pada ijtihad yang ada pada saat itu. Dan ijtihad ini kemudian dijadikan oleh mereka sebagai pegangan yang kemudian memang pada akhirnya terjadi peperangan. Misalnya Aisyah mungkin melihat ada penyimpangan pada diri Ali gitu kan. Ya. Walaupun memang kalau kita baca secara utuh, Aisyah ini radhiyallahu anha seakan-akan diperalat gitu oleh Zaid bin Sabit, saya lupa namanya itu, ya, oleh sahabat-sahabat yang lainnya lah ya. Jadi untuk melegitimasi gitu. Ini jamaah rahimakumullah, memang cerita sejarah begini ini saya juga takut sebenarnya. Mereka itu kan orang-orang yang hebat, ya, orang-orang suci. Maka saya seringkali katakan para sahabat itu kulluhum udul, saya sepakat itu. Sahabat itu semuanya berintegritas. Kalaupun ada peperangan di antara sahabat, itu bukan karena nafsu, bukan karena ambisi, tapi karena memang kecintaan mereka terhadap Islam. Ya. Kan kata Rasul bahwa ijtihad itu apabila benar akan mendapatkan 2 pahala, tapi ketika keliru akan mendapatkan 1 pahala. Jadi gak ada yang dapat dosa, dua-duanya dapat pahala. Yang bertikai itu dua-duanya dapat pahala. Makanya saya kadang-kadang kalau membaca buku sejarah yang menyudut-nyudutkan sahabat gitu ya, itu saya dalam hati itu sebenarnya berkecamuk. Kenapa? Sahabat itu anak didik Rasul semuanya. Pasti mereka adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tidak tergoda oleh hawa nafsu. Buktinya apa? Para khalifah Rasul itu ketika wafat, mereka nggak ada yang kaya raya tuh, nggak ada. Misalnya anaknya Utsman kaya raya karena warisan dari bapaknya jadi khalifah selama 12 tahun, nggak ada. Atau misalnya anaknya Ali bin Abi Thalib gitu ya, kaya raya karena warisan dari Ali bin Abi Thalib, nggak ada yang kaya raya. Bahkan ketika mereka menerima baiat sekalipun, mereka keberatan sebenarnya untuk menjadi khalifah itu. Nah ini babak yang kedua saya kira adalah babak yang kemudian memfragmentasi umat Islam yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Ada Syiah, ada Sunni, ya, ada ya Syiah dan Sunni lah sampai sekarang itu. Apakah pada zaman Ali bin Abi Thalib ada Syiah? Secara kelembagaan Syiah ya nggak ada. Tapi kalau kita katakan prototipe atau prototipe dari Syiah ya memang ada. Nah,
Kenapa? Karena perang Siffin ini memang perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dan dalam peperangan ini jamaah rahimakumullah memang seperti yang dikatakan oleh Pak Harun Nasution misalnya, bahwa peperangan yang terjadi dalam perang Siffin ini adalah masalah politik, perebutan kekuasaan, tetapi kemudian dampaknya menimbulkan umat Islam terpecah ke dalam beberapa firqah. Yang ada pada saat itu yang jelas adalah ada firqah Sunni, ada firqah Syiah, dan ada firqah Khawarij. Nah, firqah Sunni adalah orang-orang yang memang secara afiliasi politik berbeda pandangan dengan orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib, yakni firqah Syiah. Kemudian bagaimana perkembangan Syiah berikutnya? Ya, Syiah itu enggak semuanya sesat gitu. Ada yang sesat ya, tapi kayak Syiah Zaidiyah, Syiah Isna Ashar itu ya mereka masih dipandang muslim. Grand Syekh Al-Azhar pun mengatakan mereka adalah saudara kita, ya, mereka muslim. Kalau Syiah itu dianggap kafir, Pak, jamaah Iran nggak ada yang bisa haji. Kan nyatanya jamaah Iran sekarang, sampai sekarang maksud saya, dari dulu sampai sekarang tetap diperbolehkan oleh Saudi, ya, untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Tapi memang diantara para pendukung Syiah ini ada orang-orang yang sesat gitu ya, tapi tidak semuanya sesat. Jadi dari pertikaian politik melahirkan pertikaian teologis. Ada kelompok Khawarij. Ini kelompok Khawarij ini kelompok yang memang begitu keras. Jadi kalau kelompok Syiah itu kan bagaimana mendukung Ali sedemikian rupa, kelompok Sunni adalah orang-orang yang memang mendukung Muawiyah. Kemudian kelompok Khawarij ini orang-orang yang menganggap bahwa orang yang berdamai ya melewat proses tahkim dalam perang Siffin itu semuanya berdosa besar. Nah, ini masalah teologis awalnya kan, berdosa besar. Karena berdosa besar maka dia telah kafir. Karena kafir maka halal darahnya. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Jadi kalau sekarang ada gerakan-gerakan yang kemudian katakanlah jihadis gitu ya, terhadap umat Islam sendiri, ini prototipenya ya dari Khawarij ini. Ya. Sehingga mereka akan membunuh karena apa? Karena dianggap ya telah keluar dari Islam dan halal darahnya. Akhirnya jamaah rahimakumullah, setelah perang tahkim ini kelompok Khawarij dan jumlahnya sangat besar pada saat itu, sekitar 20.000 orang. Jadi kelompok Khawarij ini kan awalnya mendukung Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin itu. Nah, ketika pada saat itu Muawiyah terdesak, kemudian di antara pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Qur'an nih. Begitu mushaf Al-Qur'an diangkat, di kelompok Ali ini ada banyak ahli Al-Qur'an atau yang disebut dengan Al-Qurra. Ini ahli Al-Qur'an begitu melihat Al-Qur'an dia lemes, Pak. Enggak lagi mau berjuang gitu. Lemes dia. Akhirnya apa? Dia katakan, udah mereka sudah menyerah, kita terima tahkim gitu. Tapi kelompok Ali mengatakan itu hanya tipu daya, kita lanjutkan. Karena kan Bugot itu gak boleh ditahkim sebenarnya. Bugot itu diperangi sampai menyerah kalah gitu. Nah, karena pada saat itu akhirnya banyak juga sahabat-sahabat yang meminta supaya perang dihentikan, akhirnya perang dihentikan dan terjadilah tahkim.
Dan ketika tahkim ini ada delegasi ya dari pihak Ali Abu Musa al-Asy'ari namanya, kemudian dari pihak Muawiyah Amr bin As. Kesepakatannya sebenarnya pada saat itu bahwa kita akan memilih ulang khalifah gitu. Jadi Ali mengundurkan diri, Muawiyah pun tidak lagi mengaku menjadi khalifah. Maka kemudian terjadi tahkim. Tapi ternyata Amr bin As ini mengatakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Apakah memang benar misalnya seperti itu, ataukah memang Amr bin As salah dengar gitu ya. Amr bin As mengatakan karena Ali sudah meletakkan jabatannya, maka kami mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Tentu ini ya tidak diterima oleh Ali, dan dari situlah maka kemudian kelompok Khawarij ini semakin marah dan akhirnya menentukan satu tindakan, yakni membunuh semua orang yang bersepakat dalam perang tahkim. Maka Muawiyah dibunuh, Ali dibunuh. Tapi pada saat eksekusi Muawiyah ini qadarullah dia sakit perut gitu ya. Jadi nggak berangkat ke masjid. Yang berangkat ke masjid asistennya. Maka yang dibunuh itu asistennya karena disangka Muawiyah. Nah Ali ya dia ketika berwudu dibunuh gitu. Jadi rangkaian peristiwa yang susul menyusul secara tragis melahirkan pertanyaan mendasar tentu saja. Mengapa ajaran suci tentang persaudaraan yang terkandung dalam Al-Quran seakan-akan tidak mampu meredam syahwat politik kekuasaan? Seakan-akan maksud saya. Jadi tidak kemudian memiliki syahwat politik. Nah, sehingga menciptakan perpecahan. Seakan-akan mengapa seolah pesan perdamaian mengenai persaudaraan itu tidak berdaya di hadapan politik kekuasaan. Nah, ini kan kesimpulan yang yang saya kira tidak tidak relevan lah gitu. Walaupun ini saya tidak sepakat dengan Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i terkait dengan hal ini. Kalau saya melihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya adalah merupakan dinamika yang memang penyelesaiannya pada saat itu adalah dengan peperangan gitu ya. Jadi perdamaian itu bisa dilakukan, tetapi kemudian banyak juga yang diselesaikan dengan peperangan. Dan memang orang-orang Arab sebelum Islam datang kan mereka biasa berperang itu untuk memperebutkan lahan hijau ya. Jadi suku-suku yang kuat pasti dia akan berada dalam lahan yang hijau, tapi suku-suku yang tidak kuat dia akan terpinggirkan ke lahan-lahan kering gitu. Itu hukum alami yang ada pada saat itu. Jika penyelesaian konflik seringkali walaupun juga terjadi penyelesaian secara secara damai, tapi juga seringkali diselesaikan dengan peperangan itu. Nah, jadi bila kita takar dengan timbangan Al-Quran, seakan-akan ya mereka ini tidak menjalankan firman Allah dengan tegas yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa kadang-kadang kita melihat seakan-akan politik yang kemudian memang berujung dengan kekuasaan itu mudah merusak ya, rajutan persaudaraan yang terjadi di antara mereka. Seakan-akan seperti itu gitu. Kita melihatnya bahwa terjadi perpecahan, peperangan yang kemudian tidak lagi bisa dijadikan keteladanan di dalam kehidupan karena memang terjadi peperangan yang begitu dahsyat yang menghancurkan dan memporak-porandakan persaudaraan dan seakan-akan menghilangkan pesan-pesan suci di dalam Al-Quran bahwa kita adalah bersaudara.
Dan seakan-akan itu semua adalah dikarenakan pada syahwat kekuasaan ya, politik. Tapi lagi-lagi saya katakan ya bahwa analisa-analisa seperti ini ya boleh-boleh saja dilakukan, tetapi kalau saya mengatakan, saya menganalisa dan saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh para sahabat memiliki argumen yang tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata. Kekuasaan itu memang direbut, Pak. Untuk apa? Untuk menyejahterakan rakyat gitu. Untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan ajaran-ajaran suci. Maka kemudian dua-duanya pun memiliki motivasi yang seperti itu. Misalnya Muawiyah, kenapa memerangi Ali? Karena Muawiyah memandang Ali tidak menegakkan ajaran agama, yaitu untuk mengkisos pembunuh Utsman bin Affan gitu kan. Harusnya Ali menegakkan itu. Nah, kemudian ketika Ali memerangi Muawiyah pun ada alasannya. Kenapa? Karena dia bugot. Dalam Islam bugot itu harus diperangi. Nah, akhirnya jamaah rahimakumullah, dari kelompok Khawarij yang tidak setuju dengan tahkim mengutus Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali, dan akhirnya Ali pun terbunuh. Kematian ini adalah merupakan kematian yang ketiga tentu saja dari Khalifah Rasulullah. Jadi Abu Bakar wafat karena sakit, Umar wafat karena dibunuh oleh orang Yahudi, ya. Utsman dibunuh oleh orang Islam dari Mesir, dan Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang masuk pada kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini karena memusuhi sana sini dia tidak langgeng akhirnya gitu ya. Tapi gerakannya tetap ada. Gerakan-gerakan ya takfiri lah, ya, mengkafir-kafirkan orang, kemudian menjadikan mereka keluar dari Islam dan lain sebagainya. Sejarah mengajarkan peristiwa tentu saja ada yang mengesankan, tapi juga ada yang menjijikan dengan nilai kearifan dan kebenaran, ya, serta ketidakbenaran yang terkandung di dalamnya. Nah, konflik di antara elit Islam setelah wafatnya Rasulullah menjadi pelajaran yang tentu saja reflektif bagi generasi umat Islam sekarang. Ya. Jadi, apakah kita mampu dan mau mengambil hikmah tentu saja dari berbagai kejadian di masa lalu itu. Karena kita belajar sejarah tidak larut dengan masa lalu, tetapi bagaimana menjadikan sejarah sebagai roadmap kita di masa yang akan datang. Jadi sejarah masa lalu tidak kita jadikan sebagai penglihatan yang titik sampai di situ, tapi justru sebagai acuan untuk kita menjadikan bagaimana umat Islam ke depan. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan, tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada saya tutup gitu. Cukup ya? Baik, Bapak sekalian, kalau sudah cukup saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah untuk pembelajaran kehidupan, dan akhirnya kita akan menjadikan Islam sebagai tentu saja solusi di dalam kehidupan kita dan solusi untuk peradaban umat manusia di seluruh alam, seperti halnya yang terjadi di masa-masa klasik. Jadi rangkaian sejarah jamaah rahimakumullah untuk closing sebelum ada bel berbunyi. Dengan mempelajari sejarah runtutan dari Rasulullah sampai dengan Ali bin Abi Thalib, ini adalah 2 episode yang tentu saja besar ya, antara episode dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib
Nah, episode-episode ini memberikan panduan kepada kita untuk sebenarnya pertama bahwa memang kita harus kritis dalam membaca sejarah gitu. Kemudian yang kedua, memang ada hal-hal yang tampaknya kurang elok lah di dalam sejarah umat Islam, tetapi semua itu adalah merupakan hasil dari ijtihad para sahabat. Sehingga insya Allah para sahabat ketika berijtihad, ya ketika benar dia akan mendapatkan 2 pahala, ketika salah dia akan mendapatkan 1 pahala. Kemudian yang terakhir, tentu ini harus dijadikan tonggak buat kita untuk membuat kedepannya bagaimana antara sama umat Islam gitu ya. Jangan sampai kemudian kita seperti terjadi dalam sejarah, gontok-gontokan, tidak bisa menahan diri sampai kemudian terjadi peperangan. Terima kasih. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.